Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan tim serta seluruh umat muslim di dunia. Ustaz, maaf saya bukan ingin menyatakan bahwa saya sudah baik, tapi apa contoh maksiat untuk orang yang sudah jauh dari dosa besar? Soalnya tadi Ustaz beri contoh untuk orang yang bermaksiat itu seperti berzina, ikut kehidupan malam. Apakah misalnya menunda beberapa menit sholat saja itu sudah bermaksiat kepada Allah? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Contoh maksiat untuk orang yang sudah jauh dari dosa besar, pertanyaan apa? Iya, bisa. Apakah benar kita sudah jauh dari dosa besar? Dan contoh maksiat banyak banget loh. Jangankan contoh maksiat, contoh dosa besar aja banyak, sampai beberapa ulama menulis buku khusus tentang masalah dosa besar seperti Al-Imam Az-Zahabi yang menulis kitab Al-Kabair dan beberapa para ulama yang lain. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Dan lagi-lagi, sedalam apapun hijrah kita, apa iya kita jauh dari dosa besar? Kalau yang dimaksud dosa besar adalah tadi zina, minum khamar, mungkin ya. Tapi bukankah masih banyak sekali dosa-dosa besar yang lain? Di antaranya riya. Siapa di antara kita bisa mengatakan dia sudah jauh dari riya, jauh dari ketidakikhlasan? Siapa yang bisa mengklaim demikian? Dan kalau kita mengklaim demikian, kemungkinan besar kita jauh ke dosa besar yang lain, ujub, sombong, dan seterusnya. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyada alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Itu kan dosa besar. Riya itu dosa besar. Itu syirik kecil. Beramal, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh seseorang, atau sum'ah, memperdengarkan amalan agar dipuji oleh seseorang. Sombong dosa besar. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, gak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Siapa di antara kita bisa mengklaim kita jauh dari kesombongan? Oh ya, banyak sekali. Syirik mahabbah, jamaah. Syirik dalam masalah cinta, ketika seseorang mencintai makhluk dengan unsur peribadatan seperti ia mencintai Allah, atau bahkan lebih tinggi lagi daripada cintanya kepada Allah. Bukankah itu syirik? Syirik mahabbah, mencintai makhluk dengan unsur peribadatan, dengan catatan dosa besar banyak sekali. Dan jangan sampai kita mengatakan apa maksiat yang harus dijauhi bagi orang yang sudah jauh dari dosa besar. Kata Nabi SAW, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Syirik di tengah-tengah umatku itu lebih samar daripada semut hitam yang sedang berjalan. Sama dalam riwayat yang lain, semut hitam yang lagi ada di batu hitam di tengah kegelapan malam. Min dami bin naml ala safa fi dhulumati dhulma. Syirik atau kamakal, semut hitam yang lagi nongkrong di batu hitam di tengah kegelapan malam. Siapa yang bisa mendetak itu? Susah banget. Itu pakai Google Map juga nggak ketemu tuh semut. Itu sangat samar. Sedangkan Nabi Ibrahim masih berdoa, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah aku. Rabbi junubni wa baniya, dan anak keturunanku. Siapa anak-anak Nabi Ibrahim, jemaah? Anak-anak Nabi Ibrahim itu Nabi. Anak-anak Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itu
seorang nabi yang punya anak-anak nabi juga itu masih doa Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Nggak boleh merasa aman dari, nggak boleh merasa sudah jauh dari dosa besar. Al-Hasan dalam hadis Bukhari mengatakan, la ya'manuhu illa ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Tidak ada satupun orang yang merasa aman dari riya atau kemunafikan kecuali, tidak ada orang yang merasa khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan atau riya kecuali orang beriman, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik itu sendiri. Walaupun kita insya Allah kita husnudzon, kita yakin bahwa penanya nggak ada maksud ke sana, tapi justru itu jawaban dari pertanyaan beliau. Itu salah satu jawaban inti dari pertanyaan beliau, dan beliau justru dari konteksnya beliau khawatir terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Tinggal yang perlu dikoreksi, jangan merasa sudah jauh dari dosa besar. Dosa besar ini banyak banget, dan banyak sekali yang begitu dekat dengan kita, khususnya dosa-dosa besar dalam masalah hati, dalam amalan-amalan batin, hasad, banyak banget loh jamaah. Maka minta pertolongan kepada Allah. Adapun menunda salat beberapa menit nih masih relatif ya. Kalau maksud beberapa menit, 1, 2 atau 3 menit atau 10 menit, 15 menit yang masih dinyatakan sebagai awal waktu, maka nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kita tahu bahwa terjadi pembicaraan para ulama tentang jarak antara adzan dan qomat. Artinya, maksudnya kalau pertanyaan beberapa menit ya, apabila di masjid A qomatnya 10 menit setelah adzan, lalu di masjid B qomatnya 20 menit setelah adzan. Berarti kan kalau kita pakai sudut pandang pertanyaan ini, masjid B itu menunda sholat beberapa menit dibanding masjid A, menunda 10 menit, dan itu nggak ada masalah, karena masih dalam skop di awal waktu. Kan Nabi mengatakan, kan Nabi SAW ditanya ibadah apa sih yang paling afdal, diantaranya kata Nabi as-salatu inda waktiha, sholat di awal waktu atau di saat waktu terbaiknya.